Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pak Tri Urip selaku coach saya. Terima kasih juga kepada Bapak Slamet Sugiharto selaku penguji pada seminar laporan aktualisasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nailul Amani, saya adalah siswa Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4. Saya hari ini akan mempresentasikan atau memaparkan laporan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Kekhususan Hukum Ketenagakerjaan mengenai praktik hukum ketenagakerjaan melalui penerapan metode site visit ke lokasi stakeholders terkait di Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Uh, Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di Fakultas Hukum, di unit tempat saya bekerja, yaitu di Departemen Hukum Perdata, terdapat beberapa kekhususan hukum, salah satunya adalah kekhususan hukum ketenagakerjaan. Kekhususan hukum ketenagakerjaan ini memiliki mata kuliah wajib dan mata kuliah konsentrasi. Mata kuliah wajibnya adalah hukum ketenagakerjaan, sementara mata kuliah konsentrasinya beragam, ada hubungan kerja, K3, dan lain-lain. Namun di sini saya akan memfokuskan kepada mata kuliah PPHI atau disebut sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mengapa saya fokus ke sini? Selain saya sebagai dosen pemegang mimbarnya atau dosen pengampu kelasnya, PPHI ini adalah satu-satunya mata kuliah di hukum ketenagakerjaan yang memiliki dimensi hukum formil, hukum acara, atau hukum yang berkembang di praktik atau praktik hukumnya. Oleh karena itu, saya fokus di PPHI ini. Selanjutnya, isu yang saya angkat adalah masih rendahnya pengetahuan mahasiswa mengenai praktik hukum ketenagakerjaan di lapangan. Mengapa isu ini menjadi berkembang? Karena ada beberapa permasalahan di unit saya. Yang pertama adalah metode pembelajaran pada mata kuliah hukum ketenagakerjaan pada umumnya dan mata kuliah PPHI pada khususnya masih menggunakan metode pembelajaran yang klasikal atau ceramah satu arah atau diskusi dan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu. Itu masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa kurang dibekali keterampilan mengenai penelitian lapangan atau bagaimana melakukan penelitian lapangan. Padahal mahasiswa S1 dituntut untuk menyusun skripsi, salah satunya adalah dengan metode wawancara untuk penelitian lapangan. Nah, ini mahasiswa masih sangat kurang sekali bekalnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah sebenarnya untuk mata kuliah hukum yang sifatnya berkembang atau dinamis di tataran praktik, yang paling cocok adalah magang. Namun sayangnya, magang sampai saat ini belum diwajibkan oleh kurikulum S1 di Fakultas Hukum UGM. Nah, padahal di saat yang sama, dibutuhkan lulusan atau sarjana hukum yang memang pakarnya di hukum ketenagakerjaan itu mengerti perkembangan di praktik hukumnya, kemudian metode pembelajaran yang dibutuhkan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang sifatnya dinamis. Oleh karena itu, saya mempunyai gagasan isu untuk menerapkan metode pembelajaran site visit ke lokasi-lokasi stakeholders yang terkait. Nah, pertanyaannya, mengapa harus site visit? Mengapa metode ini yang saya pilih? Yang pertama adalah ini adalah metode yang inovatif karena sebelumnya di mata kuliah hukum ketenagakerjaan maupun PPHI belum pernah dilakukan metode ini. Kemudian yang kedua, ketika site visit, mahasiswa tidak hanya melakukan kunjungan lapangan semata, tapi juga melakukan pengamatan atau observasi secara spesifik, kemudian juga diikuti dengan wawancara dengan stakeholders. Jadi nanti di lokasi stakeholders akan dipilihkan narasumber atau praktisi yang sangat terkait dengan isu PPHI dan dilakukan wawancara di situ. Jadi tidak sekedar kunjungan saja, tetapi juga diskusi secara intensif dengan para narasumber. Kemudian kenapa site visit, kenapa tidak mendatangkan saja narasumber ke kelas atau ke kampus? Kenapa harus mahasiswa yang datang ke lokasi? Karena sebenarnya mata kuliah PPHI ini syarat akan konflik atau konflik kepentingannya sangat tinggi antara pekerja dengan pengusaha, dengan pemerintah, dengan pengadilan. Semua mempunyai perspektif yang beragam dan sangat sensitif. Sehingga ketika mahasiswa diterjunkan ke lokasi, sebenarnya narasumber lebih dalam memberikan transfer knowledge-nya atau lebih efektif sehingga mereka bisa menceritakan pengalamannya secara lebih bebas dibandingkan dengan datang ke kampus. Kemudian ada 3 tujuan aktualisasi
saya yang pertama dan yang paling utama adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktik hukum ketenagakerjaan pada umumnya dan praktik hukum PPHI pada khususnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam hal mengumpulkan data ketika melakukan penelitian lapangan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang dimiliki, sehingga mereka dapat memberikan analisa hukum dan menciptakan karya terkait dengan PPHI. Ini adalah 3 tujuan aktualisasi saya. Nah, sebelum satu persatu saya menjelaskan mengenai kegiatan aktualisasi, saya akan menjelaskan secara keseluruhan rangkaian kegiatannya. Pada saat rancangan, saya merancang ada 8 kegiatan aktualisasi seperti dilihat di dalam slide ini, namun ada sedikit perubahan atau penambahan ketika aktualisasi ini sudah dilakukan. Pertama, dalam rancangan, di poin kelimanya disebutkan akan melaksanakan site visit ke lokasi stakeholders. Pada saat itu saya merencanakan hanya satu lokasi site visit dengan beberapa opsi. Opsinya adalah pekerja atau serikat pekerja, pemerintah, pengadilan, dan perusahaan. Dari 4 opsi ini akan dipilih satu lokasi yang paling cocok untuk site visit. Namun ketika konsultasi dengan mentor, ketika saya sudah kembali ke kampus, pertama kali saya bertemu dengan mentor, kemudian kami mendiskusikan dan muncul ide baru untuk lokasi site visitnya tidak terbatas satu, tapi lebih baik ditambah sehingga mahasiswa mendapatkan perspektif yang beragam, tidak hanya dari satu perspektif praktisi saja. Oleh karena itu, ada penambahan yaitu site visit dilakukan ke 2 lokasi stakeholders, yaitu di PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, ini dari perspektif pekerja atau serikat pekerja, dan yang kedua adalah dari perspektif pemerintah, yaitu dari Disnakertrans DIY. Kemudian penambahan kegiatannya adalah melakukan FGD, karena setelah mahasiswa terjun ke lokasi yang berbeda-beda, mereka harus dikumpulkan sehingga mereka mendapat semua kebagian perspektif yang beragam. Artinya satu mahasiswa dia mendapatkan pengalaman dari perspektif serikat pekerja, dari pemerintah, dan pengadilan. Itu harapannya, kenapa ditambahkan kegiatan berupa FGD. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu dari kegiatan yang pertama, yaitu konsultasi dengan mentor tentang tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Di sini saya pada tanggal 18 Februari 2020 menghadap mentor dan berkonsultasi, berdiskusi, dan muncul 2 ide baru yang tadi saya jelaskan. Outputnya adalah catatan saran dan masukan dari mentor. Ini merubah lokasi site visit yang tadinya hanya satu menjadi beberapa, kemudian ditambahkan kegiatan FGD untuk menjamin mutu mahasiswa yang standar. Nah, nilai anekanya pada saat rancangan dan sebenarnya tidak banyak berubah, yaitu akuntabilitas, ada target yang jelas untuk dicapai, kemudian ada nasionalisme, di situ ada musyawarah mufakat, kemudian di etika publik ada hormat dan sopan serta taat perintah, ini kaitannya berhubungan dengan mentor, kemudian komitmen mutu, efisiensi dan efektivitas, karena mengawali semuanya dengan arahan dari mentor, sehingga tidak kerja 2 kali nantinya. Kemudian saya tambahkan di sini berorientasi mutu. Kenapa? Karena ide baru berupa FGD ini ada menunjukkan bahwa kami, mentor dan saya melakukan kegiatan ini untuk mencapai mutu mahasiswa yang sama, sehingga capaian mata kuliah itu dapat dicapai oleh mahasiswa secara merata. Kemudian yang terakhir anti korupsi, yakni nilai bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah merevisi RPKPM, ini adalah rencana pembelajaran pada mata kuliah konsentrasi PPHI. Outputnya berupa lembar persetujuan dari mentor, notulensi, dan naskah perubahan RPKPM. Nilai anekanya tidak banyak berubah, kejelasan target, karena ini terkait dengan perencanaan, maka ini berkaitan dengan target yang jelas, kemudian nilai nasionalisme, musyawarah mufakat, kemudian etika publik, hormat dan sopan, taat perintah kepada mentor, kemudian kepatuhan pada peraturan, karena peraturan dekan di fakultas kami itu mewajibkan pada setiap dosen untuk membuat RPKPM sebelum memasuki kelas. Artinya sudah ada dokumen RPKPM terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Kemudian ada komitmen mutu, yakni inovasi dan berorientasi mutu, serta ada anti korupsi, yaitu bertanggung jawab. Nah, kegiatan revisi ini saya lakukan mulai setelah bertemu dengan mentor sampai tanggal 21 Februari 2020. Ini adalah RPKPM-nya, ini cover-nya, maaf. Ini, kemudian ini yang saya ubah, di situ saya tambahkan praktik hukum ketenagakerjaan, saya tambahkan site visit,
kemudian saya tambahkan pretest dan posttest, juga saya tambahkan di sini metodenya salah satunya adalah dengan FGD, dan ini adalah lembar persetujuan dari mentor saya terkait dengan revisi RPKPN. Nah, saya lanjutkan ke kegiatan yang ketiga, yakni berkoordinasi dengan stakeholders terkait perizinan pelaksanaan site visit. Di sini saya lakukan sejak tanggal 24 sampai 26 Februari 2020 dengan menggunakan media WhatsApp dan juga berkirim surat dinas atau surat formal pada instansi terkait. Nah, sebelum melakukan koordinasi, saya menggunakan matriks perbandingan stakeholders dulu untuk mengidentifikasi lokasi site visit mana yang terpilih. Kemudian ada lembar persetujuan dari instansi masing-masing, ada surat izin dan data mahasiswa. Nah, di sini nilai anekanya sedikit berubah. Pada saat rancangan saya menyebutkan bahwa nilai anekannya di akuntabilitas adalah partisipatif, karena di situ harapan saya dapat bertemu tatap muka dengan para stakeholders dan mendiskusikan apa yang terbaik untuk mahasiswa ketika site visit. Namun karena terbatasnya jadwal dari instansi masing-masing dan pada saat itu sudah mulai merebak kampanye mengenai pencegahan COVID-19, maka pertemuan tatap muka itu sangat dibatasi. Oleh karena itu saya menggantinya dengan koordinasi melalui WhatsApp dan surat resmi. Nah, oleh karena itu nilai akuntabilitas yang justru muncul adalah nilai bertanggung jawab, karena dengan adanya COVID-19 juga saya harus merelakan salah satu kegiatan site visit di akhir satu kegiatan site visit yang harus dibatalkan. Nah, di situ nilai tanggung jawabnya muncul karena saya tidak hanya membatalkan secara informal melalui WhatsApp, tapi saya juga menindaklanjutinya dengan surat resmi. Kemudian pada etika publik juga saya menambahkan nilai sopan, karena saya memberikan konfirmasi secara jelas mengapa pembatalan itu dilakukan, saya lampirkan surat edaran rektor tentang COVID-19, dan seterusnya. Nah, ini adalah matriks perbandingan sebelum saya bertemu dengan para stakeholders atau berkoordinasi. Saya menentukan dulu, saya membandingkan dari serikat pekerja, dari perusahaan, dari pemerintah atau dinas tenaga kerja, dari pengadilan, apa nilai masing-masing, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata dari 4 stakeholders ini menurut saya yang paling sangat relevan dan potensial dengan mata kuliah PPHI dan hukum ketenagakerjaan adalah dari 3, yaitu serikat pekerja atau advokatnya, dari pemerintah atau dinas tenaga kerja, dan dari pengadilan. Pengusahaan ini saya rasa kurang potensial atau tidak terlalu relevan dengan mata kuliah PPHI karena berbagai pertimbangan yang sudah saya cantumkan dalam laporan, salah satunya adalah tidak setiap perusahaan di Yogyakarta mempunyai atau mempunyai kapasitas untuk menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial. Karena terkadang HRD-nya ada di pusat dan seterusnya. Nah, ini adalah bukti surat persetujuan dari Disnakertrans, kemudian ini dari PBHI. Ketika kami melakukan site visit, menyatakan setuju untuk dikunjungi beberapa mahasiswa. Nah, ini adalah permohonan izin saya ke pengadilan negeri. Pada saat itu saya sudah mengirimkan surat dan sudah diizinkan, sudah ditentukan pula jadwalnya adalah di 17 Maret 2020. Namun kemudian muncul surat edaran dari rektor yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan lapangan baik di dalam maupun di luar Provinsi DIY harus dibatalkan. Oleh karena itu saya menindaklanjutinya dengan pemberitahuan pembatalan kegiatan kunjungan. Begitu, kemudian untuk kegiatan yang keempat adalah melakukan pretest untuk mengevaluasi tingkat pemahaman awal mahasiswa mengenai praktik hukum ketenagakerjaan. Saya lakukan pada tanggal 27 sampai 28 Februari, ini sembari menunggu koordinasi selesai. Kemudian nilai anekanya tidak banyak berubah, ada akuntabilitas, partisipatif dan transparansi, ada nasionalisme, yang menghargai pendapat, etika publik yaitu cermat, komitmen mutu yaitu efektivitas dan inovasi, karena tidak semua mata kuliah mengadakan pretest dan potest seperti ini untuk mengukur keberhasilan dari peningkatan pemahaman mahasiswa. Kemudian anti korupsi yaitu adil. Outputnya berupa naskah soal, hasil evaluasi, serta grafik info. Ini adalah foto mahasiswa ketika mereka melihat hasil pretest masing-masing. Sebagai informasi, karena mata kuliah ini jumlah mahasiswanya tidak terlalu banyak, yaitu 22 mahasiswa, saya lebih sering menggunakan metode berdiskusi secara melingkar. Kemudian untuk pretest, saya menggunakan platform flexiquiz.com. Kenapa saya memilih menggunakan ini untuk pretest dan posttest? Karena platform ini jalurnya adalah membuat
kuisnya atau membuat pretestnya sebanyak 10 soal atau 10 pertanyaan, kemudian dapat di-share menggunakan link sehingga mahasiswa tinggal satu kali klik saja untuk mengakses soal-soal pretest. Kemudian kelebihan dari platform ini adalah di analyze-nya, yaitu di platform ini kita dapat menganalisis masing-masing individu nilainya berapa, dia letak salah dan letak benarnya di mana. Selain itu juga menganalisis pada setiap soal dari 1 sampai 10 mana jawaban benarnya paling tinggi, mana yang paling banyak salahnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh naskah soalnya ketika diakses dari link, dapat dilihat di sini bahwa masing-masing mahasiswa memiliki waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan 10 soal pretest. Ini adalah salah satu hasil dari pretest, dapat dilihat di sini gagal karena nilainya hanya 30%. Ini salah satu mahasiswa, saya ambil dari salah satu mahasiswa. Nah, ini hasil pretestnya, nilai rata-ratanya cukup rendah, yaitu 37,7%, nilai terendah 0%, jadi ada mahasiswa yang menjawab salah semua, dan nilai tertingginya adalah 70%, dan itu pun hanya satu orang. Ini adalah list nilai pretestnya. Kemudian setelah melakukan pretest, lanjut ke kegiatan nomor 5, ini adalah kegiatan paling utama dari aktualisasi ini, yaitu pelaksanaan site visit ke lokasi stakeholders. Sebenarnya dari matriks perbandingan dan juga dari persuratan serta koordinasi sudah ditentukan 3 lokasi site visit, yaitu kantor PPHI. PPHI ini adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Ini adalah advokat di Yogyakarta yang fokus pada bidang hubungan industrial atau hukum ketenagakerjaan. Jadi selalu membela pekerja atau serikat pekerja ketika menghadapi konflik hubungan industrial, kemudian dari kantor Disnaker Trans DIY, kemudian Pengadilan Hubungan Industrial. Sedianya ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 16 Maret 2020, namun hambatan utamanya adalah karena adanya COVID-19, surat edaran rektor mengeluarkan surat edaran nomor 1604 dan 1606. Surat edaran 1604 ini dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2020, yang pada saat itu site visit ke Disnaker Trans sempat hampir dibatalkan, tetapi ketika saya berkonsultasi dan memohon izin kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum, diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 10 mahasiswa dan memperhitungkan jarak dan kewaspadaan terhadap COVID-19. Nah, setelah site visit Disnaker Trans ke Disnaker Trans ini dilakukan pada tanggal 16 Maret, sorenya surat edaran rektor nomor 1606 ini dikeluarkan dan meminta seluruh kegiatan lapangan untuk dibatalkan, baik di dalam maupun di luar Provinsi DIY. Oleh karena itu, acara kegiatan site visit pada Pengadilan Hubungan Industrial mau tidak mau harus dibatalkan. Ini adalah kegiatan site visitnya di kantor PPHI, dan ini adalah di Disnaker Trans. Output dari kegiatan ini adalah SOP pelaksanaan kegiatan, pedoman penugasan, ini keduanya untuk mahasiswa, kemudian untuk ketercapaian targetnya akan lebih jelas, kemudian ada video atau poster hasil dari site visit yang dibuat oleh mahasiswa. Ini adalah site visit kami yang pertama di kantor PPHI pada 13 Maret 2020, kemudian ini adalah di kantor Disnaker Trans. Ini ketika berdiskusi di BPHI, berdiskusi dengan advokat senior, kemudian direktur PPHI, juga beberapa paralegal yang membantu di kantor PPHI. Kemudian ketika di Disnaker Trans, ini adalah berdiskusi atau wawancara dengan mediator atau 2 mediator di Disnaker Trans Provinsi DIY. Ini adalah salah satu output yang dibuat oleh mahasiswa, yaitu poster site visit Disnaker Trans DIY ini untuk menjamin bahwa ilmu yang mereka terima tidak hanya untuk mereka saja, tapi juga dibagikan kepada halayak, khususnya untuk teman-teman mereka atau mahasiswa lain yang tidak mengambil mata kuliah PPHI. Nah, output yang kedua adalah video. Pada dasarnya kan nggak ada orang yang mau di PHK. Kalau saya sih pikirnya pengusaha itu kadang kan ya tadi benar nggak mau rugi, untungnya terus. Sedangkan guru pun sama, dia nggak mau di PHK, pengennya kerja dapat penghasilan. Bersyukur itu bukan apa yang diberikan oleh pengusaha kamu terima dengan rasa syukur. Yang bersyukur itu ya apa-apa, perjuangan itu wajib bersyukur. Ini adalah tadi adalah salah satu output, yaitu berupa video ketika kegiatan site visit kami ke PPHI. Kemudian nilai aneka yang muncul dalam
kegiatan yang kelima tadi, site visit tadi, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, semuanya diterapkan. Nah, untuk nasionalisme ini saya mengganti yang ternyata muncul ketika kegiatan site visit ini adalah lebih dominan di nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena ketika saya sudah membagi ini ke dalam kelompok kecil, maka sinergi dalam kelompok kecil dan juga sinergi mereka bersama dengan saya selaku dosen itu terlihat sekali gotong royongnya, kebersatuannya untuk mencapai tujuan site visit yang diharapkan. Nah, kemudian lanjut ke kegiatan ke-6, yaitu melaksanakan FGD antar kelompok mahasiswa, namun ini dilakukan secara online. Presentasinya menggunakan PPT yang dikirimkan, kemudian audio, rekaman pemaparan, dan diskusi dilakukan melalui grup WA. Perlu diketahui bahwa karena kondisi pencegahan COVID-19, semua harus bekerja dan belajar dari rumah, oleh karena itu FGD yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka, yang direncanakan dengan tatap muka, akhirnya dilakukan secara online. Pada saat itu memang ada banyak opsi untuk melakukan FGD online dengan cara yang lebih interaktif, misalnya dengan Cisco Webex, Zoom, dan sebagainya. Tetapi karena pada saat itu banyak sekali mahasiswa yang dengan alasan kuota internet, mereka mencari tempat-tempat publik seperti kampus atau bahkan kafe-kafe untuk kuliah online. Nah, hal ini yang tidak saya inginkan, sehingga daripada nanti pencegahan COVID malah tidak dilakukan, lebih baik saya menggunakan media atau platform yang sudah ada, yang lebih sederhana dan dapat dimanfaatkan secara maksimal, yaitu dengan grup WhatsApp. Caranya bagaimana? Caranya adalah PPT dikirimkan kepada saya, kemudian saya share ke WhatsApp group untuk dicermati bersamaan dengan mendengarkan audio rekaman presentasi. Setelah itu diskusi tanya jawab menggunakan voice notes. Ini adalah nilai anekanya, semuanya muncul. Ini adalah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada rekaman audionya juga, jadi semua peserta sambil membaca PowerPoint, sambil mendengarkan presentasi. Kemudian FGD-nya ini diawali dengan presensi mahasiswa, mereka menyebutkan nama satu persatu dan saya mendatanya. Kemudian saya selaku moderator mengingatkan aturan dalam berdiskusi, kemudian saya mengirimkan file PPT ke grup ini dan audionya secara bersamaan untuk mereka cermati. Kemudian tanya jawab dilangsungkan menggunakan fitur voice notes yang ada di WhatsApp. Jadi mereka saling bertanya dan saling menanggapi. Nah, setelah itu saya juga menyimpulkan sesi presentasi dan tanya jawab itu menggunakan voice note pula. Jadi ini untuk penyimpulan diskusi atau penutupan seksi, saya juga ikut berkiprah di sini. Nah, kemudian itu FGD online-nya. Kegiatan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dari tugas kelompok masing-masing kelompok mahasiswa tadi. Outputnya ada daftar nilai dan hasil ulasan atau umpan balik. Nilai anekanya tidak berubah, yaitu ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semuanya diterapkan, dan ini dilakukan pada tanggal 19 hingga 28 Maret 2020. Ini adalah daftar nilainya dari 22 mahasiswa. Kemudian ini adalah umpan balik ketika mereka sudah mengirimkan makalah laporan mereka, video, poster, dan lain sebagainya. Saya memberikan umpan balik. Ini sifatnya bukan perintah merevisi, tetapi masukan untuk mereka membuat tugas ke depannya. Jadi masukan secara general. Kemudian yang ke-8, melakukan post-test untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa mengenai praktik hukum ketenagakerjaan. Nah, post-test ini menggunakan naskah soal yang sama dengan pretest, namun bedanya karena tidak bertatap muka, di platform saya set atau saya atur agar mahasiswa langsung dapat mengetahui hasil dari post-test masing-masing dan juga mengetahui soal mana yang mereka salah, soal mana yang mereka benar. Ini mewujudkan salah satu nilai dalam nasionalisme, yaitu tanggung jawab. Jadi bukan menghargai pendapat sebagaimana yang sudah saya rencanakan, saya akan berdiskusi dengan mahasiswa terkait hal ini, tetapi lebih muncul nilai tanggung jawab dari aspek nasionalismenya dengan memaksimalkan platform yang ada. Jadi walaupun tidak bertemu dengan tatap muka, tapi memaksimalkan platform yang ada, post-test ini tetap dijalankan. Kemudian dari post-test inilah saya dapat menarik kesimpulan bahwa memang site visit atau
metode site visit ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan atau pemahaman mahasiswa mengenai praktik PPHI dan hukum ketenagakerjaan. Karena bisa dilihat di grafik ini, hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yakni nilai rata-rata kelas menjadi 78,1. Nilai terendahnya 50%, dan nilai tertingginya adalah 100%. Peningkatannya sebesar 40,45%. Ini sangat signifikan. Sedangkan peningkatan berdasarkan jawaban dari 10 soal, seperti tadi saya bilang, dianalisa per soalnya, kenaikannya juga signifikan, bahkan ada yang mencapai 60%. Kemudian untuk kegiatan nomor 9, kegiatan terakhir yaitu menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi dan rencana tindak lanjut. Dilaksanakan pada tanggal 23 Maret hingga 2 April 2020. Outputnya berupa notulensi hasil diskusi dengan mentor dan coach, kemudian laporan akhir aktualisasi. Di sini nilai anekanya karena memang keterbatasan media pada saat itu karena semua sedang bekerja dari rumah, jadi nilai aneka yang muncul pada nasionalismenya lebih bukan musyawarah mufakat, tetapi kerja keras dan etos kerja dalam menyelesaikan laporan dan mengurus segala dokumen yang diperlukan di tengah pandemik COVID-19. Nah, ini adalah bukti di mana saya melapor dan konsultasi kepada mentor, kemudian melapor dan konsultasi kepada coach saya lakukan melalui korespondensi email. Nah, kesimpulan dari kegiatan aktualisasi saya, yang pertama adalah pengetahuan mahasiswa mengenai praktik hukum ketenagakerjaan terbukti meningkat setelah diterapkannya metode pembelajaran site visit. Hal ini terbukti dari peningkatan nilai pretest dan posttest yang cukup signifikan atau sangat signifikan. Pemahaman mahasiswa juga saya melihatnya sangat meningkat, mereka bersemangat dengan adanya site visit ini terbukti dari adanya FGD. Kemudian keterampilan mahasiswa dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi juga meningkat karena site visit sekali lagi tidak hanya kunjungan lapangan atau pengamatan semata, tetapi juga diskusi secara intensif dengan stakeholders atau praktisi. Kemudian yang ketiga, keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu normatif dan menabrakannya dengan dinamika praktik hukum yang ada, analisa hukum mereka sangat kritis, sangat tajam, dengan adanya kegiatan site visit itu. Selain itu, mereka juga terampil atau kreatif dalam membuat output berupa poster dan video. Sarannya untuk kegiatan aktualisasi ini adalah yang pertama, ke depan asesmen harus lebih beragam, pretest dan postestnya harus lebih berbobot, mengingat hukum ketenagakerjaan juga sifatnya sangat dinamis. Kemudian lokasi site visit sebaiknya ditambah, mungkin jika waktu koordinasinya lebih panjang atau jatah waktunya masih ada, lebih baik koordinasi dilakukan dengan perusahaan juga untuk menambah beragamnya perspektif. Kemudian pembekalan skill observasi dan wawancara untuk mahasiswa sebelum diterjunkan ke lapangan. Jika waktunya memang panjang, sebaiknya sebelum mahasiswa diterjunkan di lapangan, mereka diberikan pelatihan dulu mengenai bagaimana wawancara dan observasi lapangan yang baik. Kemudian ketika pasca site visit, akan lebih baik jika mahasiswa diberikan tugas yang lebih advance, yaitu menyusun dokumen hukum yang diperlukan dalam tataran praktik hukum ketenagakerjaan atau PPHI. Demikian presentasi presentasi laporan akhir dari kegiatan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada masukan dan revisi, dengan senang hati saya akan menerima dan menindaklanjutinya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.